Shalom Bapak Ibu yang selalu diberkati Tuhan dan akan terus senantiasa diberkati Tuhan. Kita percaya sampai dengan minggu ini pun Allah kita tetap luar biasa. Sebab itu Alkitab mencatat bersukacitalah, mengucap syukurlah senantiasa. Sebab itu yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi Bapak Ibu dan kami sekalian. Mari dalam ibadah kita hari ini kita tetap bersukacita. Kita tetap bersorak-sorai bagi Bapa di surga. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk kita membuka ibadah kita kali ini. Ibu Nawang boleh berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan membawa kami untuk dapat menikmati kasih setia Tuhan sepanjang malam yang sudah kami lalui. Kini pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu membalas kebaikan-Mu dengan melalui pujian dan penyambahan bagi-Mu Bapa. Kami persembahkan hati kami persembahkan jiwa kami, roh kami serta tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau bertata setiap pujian kami, Engkau bertata setiap firman-Mu, Engkau juga bertata setiap ibadah kami Tuhan. Biarlah kami semua dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mengundang Engkau Tuhan untuk mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh bersukacita di dalam-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita bersyukur dan kita bersorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yuk, sama-sama kita berkata. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya,
kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, kekal Engkau selamanya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita tetap bersuka cita. Sebab hari ini Tuhan yang menjadikan supaya saudara dan saya berkemenangan di dalam Dia. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, oh bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang katakan sekarang, sekarang sekali lagi sekarang, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, kekal Engkau selama-lamanya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan kita percaya hari ini kemenangan besar terjadi atas setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kitab Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Tetapi kita percaya hanya waktu Tuhan yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberi kepada kami semua kesempatan yang indah untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan firman-Mu. Engkau yang akan menyertai kami semua, walaupun kami masih ada di rumah, Engkau menyertainya Tuhan. Engkau memberi kepada kami kekuatan senantiasa. Yang sakit, Engkau yang akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya dapat kembali berjumpa dengan jemaat yang kami kasihi. Kita tahu kita masih ada dalam masa-masa ada di rumah, tapi itu tidak mengurangi akan keinginan kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, kita masuk dalam bulan Agustus. Ya, Agustus ini merupakan satu bulan kemerdekaan bagi kita Indonesia. Ya, rakyat Indonesia masuk dalam Agustus ini dengan sukacita. Ya, bagi kita semua, kita mengibarkan akan bendera sepanjang ya bulan Agustus sampai nanti tanggal terakhir Agustus selesai. Dan
Itu merupakan satu gambaran bahwa kemerdekaan itu sangat penting untuk semua akan rakyat Indonesia terus memikirkan bahwa kami bangsa Indonesia tidak akan lagi mau dijajah oleh siapapun juga. Dan itulah yang diharapkan kepada semua akan negara-negara. Kalau saya melihat, tadi saya membuka satu statistik, ya, PBB mengakui ada 194 negara yang sudah merdeka di seluruh dunia ini. Dan saya lihat masih ada 54 negara yang masih menunggu untuk mereka diakui oleh PBB, oleh dunia, bahwa mereka juga adalah negara merdeka. Ya, negara 50 negara ini itu ya diantaranya adalah Palestina, ada juga Taiwan. Mereka ingin untuk diakui juga oleh PBB. Nah, tandanya apa? Tanda kemerdekaan itu sangat penting sekali bagi suatu negara. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan juga memberikan kepada kita satu kesempatan untuk kita dapat merdeka, ya. Merdeka dari macam-macam penjajahan. Nanti kita akan melihat, dan saya akan mengambil satu tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengalami kemerdekaan yang sejati. Mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita baca di dalam Yohanes 8, ayatnya yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, firman Tuhan, Yesus sendiri yang berbicara, kalau anak itu, artinya kalau Yesus yang memerdekakan, maka kita adalah orang-orang yang merdeka dengan benar. Sebab kita tahu bahwa manusia dari sejak Adam itu sudah tercengkeram oleh kuasa yang membelenggu. Kita nanti akan melihat, dan hanya lewat Yesus Kristuslah maka dikatakan di sini kamu benar-benar merdeka. Kita bisa bebas, kita bisa bersuka cita. Nah, di dalam ayat yang lain, di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, di sini diterangkan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, itu hanya Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Kita tidak bisa merdeka sendiri. Sebab apa? Sebab setiap manusia sejak Adam itu mereka memiliki kuk. Ya, dikatakan di sini kuk itu merupakan satu penderitaan, yaitu penderitaan setiap manusia. Lihat, seperti kalau lembu dia membajak, maka lembu itu diberi kuk untuk dikendalikan oleh sang pembajak yang ada di belakang. Kuda menarik pedati, mereka juga diberi kuk, dan kusir yang ada di belakang yang mengendalikan akan mereka semuanya. Nah, kuk itulah yang menjadi beban kepada kita semua. Sehingga kita manusia semua itu dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Nah, saat ini kita tahu semua bahwa di luar Yesus, maka kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang semu, kemerdekaan yang palsu. Kelihatannya happy, kelihatannya senang, kelihatannya bebas, tapi di dalam kehidupannya, dalam hatinya, mereka menderita,
Mereka tahu bahwa dalam hidupku masih terbelenggu. Mari kita akan melihat, kita akan belajar kemerdekaan apa yang kita peroleh di dalam Kristus. Kemerdekaan apa yang kita alami di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa. Merdeka dari dosa. Saya akan bacakan di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Roma 6 ayat yang ke-8. Jadi kita telah mati dengan, jadi saya ulangi 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan ayat yang ke-11, kita sama-sama baca. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan Yesus yang telah mengganti kita. Yesus telah mati, tersalib untuk menggantikan saudara dan saya. Dosa-dosa kita telah dipikul oleh Yesus. Sebab itu kita dimerdekakan dari dosa. Saudara tahu dosa itu seperti racun. Ya. Racun harus dikeluarkan. Racun harus didetoks dari kehidupan kita semua. Manusia, semua manusia. Tetapi untung bagi kita semua, sebab Tuhan Yesus memilih saudara dan saya. Dan itulah kesempatan yang indah untuk kita keluarkan racun-racun dosa itu. Dan saya percaya juga, ya tidak ada kuk lagi. Kuk itu merupakan beban dosa yang dipikul oleh manusia. Sehingga manusia itu makin lama makin tunduk, karena beratnya akan kuk daripada dosa. Dan saya bacakan ayatnya yang ke-12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan di sini, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan akan kuasa dosa itu. Menjadi alatnya, menjadi senjata-senjata kebenaran daripada Allah. Karena apa? Karena kita layak, kita bisa, sebab dosa, kesalahan, kuk yang menghamba itu telah dipatahkan, itu telah ditanggung oleh Yesus. Dan sekali lagi racun dosa itu telah dikeluarkan saat Yesus mati bagi kita semua. Nah, sebab itu saya menghimbau bagi kita semua, ya seperti dalam perjamuan kudus yang kita peringati, selalu kita ingat bahwa Yesus telah mati, Yesus telah menggantikan kita. Dan kalau kita melihat permandian air, itu pun melambangkan bahwa racun dosa dikubur, racun dosa dimatikan, kuk semua bentuknya apapun itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, dalam perjamuan kudus
dan juga dalam permandian air, itu melambangkan bahwa kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, yang kedua adalah kita merdeka dari penghukuman. Kita merdeka dari penghukuman. Saya sering katakan bahwa dosa itu tidak bisa gratis. Dosa ada konsekuensinya. Ya. Penghukuman harus dijalankan. Dan semua orang tahu, semua agama tahu. Sebab itu, kita semua manusia itu berusaha untuk bagaimana caranya untuk menghindar daripada penghukuman itu. Karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu. Tapi untung bagi saudara dan saya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, itu tidak ada lagi penghukuman. Kita dimerdekakan karena Yesus Kristus. Saya bacakan di dalam Roma 8, ayat yang pertama dan yang kedua. Ayat yang pertama saya bacakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2, sama-sama kita baca. 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa. Ya. Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita bahwa engkau sudah dibebaskan, engkau sudah dimerdekakan, karena engkau sudah mengaku di hadapan Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, sebab itu ayat yang pertama dengan jelas dikatakan tidak ada penghukuman lagi ya, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya yang memiliki iman di dalam Yesus sebagai Tuhan kita. Dan itulah keuntungan bagi kita semua orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Jangan lagi kita ragu, jangan lagi kita bimbang sebab kemerdekaan dari penghukuman itu sudah dinyatakan dan diberikan oleh Yesus bagi kita semua orang-orang percaya. Yang ketiga, kita merdeka dari dunia jahat. Kita merdeka dari dunia jahat. Ya, dunia ini begitu banyak ya, tipu muslihat dari macam-macam bentuknya. Dari pekerjaan kita, dari pergaulan kita, dari aspek semua ya yang ada dalam dunia ini, itu kadang-kadang ada unsur jahat yang menguasai manusia itu. Tapi lihat, bagi kita semua, firman Tuhan mengatakan kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari dunia jahat itu. Di dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-3 mulai, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan, artinya membebaskan, memerdekakan, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ayat yang kelima, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan, ya, dunia jahat itu kadang-kadang juga bisa terlintas dalam pikiran kita. Saat kita bekerja, saat kita bergaul, saat kita di rumah tangga, ya kadang-kadang bisa mengganggu kita, ya, untuk kita tidak lagi berbuat kasih, tapi kita berbuat sebaliknya. Tidak dengar-dengaran kepada orang tua, selalu melawan kepada orang tua. Nah, ini tidak beda dengan orang-orang dunia yang sudah dikuasai oleh kuasa kejahatan itu. Tapi lihat, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus
rela ya menyerahkan semua akan dosa-dosa itu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang membebaskan semua akan kejahatan-kejahatan manusia itu. Saudara jangan meniru bisnis orang-orang dunia. Kadang bisnis orang dunia itu bisa dengan bermacam-macam. Ya. Dunia bisnis yang jahat itu juga banyak. Kadang kalau sudah ngebon mungkin ya ada konsinyasi yang dititipkan di toko saudara, maka orang itu ya kadang-kadang sulit untuk mau membayarnya. Padahal barangnya sudah laku, tapi dia sulit untuk bayar. Dijanjikan minggu depan, 2 minggu lagi, bulan depan, nah, barangnya padahal sudah laku. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan kita lakukan seperti bisnis orang-orang dunia itu. Ya. Dunia jahat harus dimerdekakan dalam usaha kita, dalam keluarga kita, juga dalam pergaulan kita. Ya. Lanjut, yang keempat adalah kita merdeka dari kutuk hukum Taurat. Merdeka dari kutuk hukum Taurat. Kita tahu Perjanjian Lama itu merupakan hukum Taurat, ya. Di situ terpampang semua hukum-hukum itu. Kalau kamu salah, kamu harus dihukum. Ya. Seperti itu. Saya umpamakan hukum Taurat itu seperti tanda di jalanan. Di jalanan ada tanda men, ya. Tandanya semua kendaraan tidak boleh masuk di jalan itu. Mungkin saudara mengatakan, tapi ini sudah tengah malam, tidak ada orang. Ya, saya ingin nerabas saja. Ya, rumahnya dekat mungkin. Nah, kadang-kadang orang itu menerabas seperti itu. Tapi tetap salah. Walaupun tidak ada orang, tidak ada kendaraan dari depan, orang itu telah melanggar, dan kemudian hukum Taurat mengatakan kamu salah, kamu melanggar, dan ada penghukumannya. Hukumnya harus kamu tanggung. Dan itulah merupakan satu kutuk daripada hukum Taurat. Sebab itu kita sebagai orang-orang Kristen itu tidak memegang hukum Taurat Perjanjian Lama saja, tapi juga ada Perjanjian Baru, di mana itu melengkapi akan hukum Taurat yang lama itu. Coba kita akan melihat di dalam Galatia 3, ayatnya ke-13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sekali lagi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah berbuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, jemaat Tuhan, di sini dengan jelas mengatakan bahwa kutuk hukum Taurat itu telah ditanggung oleh Yesus. Ya, dosa ada konsekuensinya. Itulah Yesus yang telah menanggung. Saat kita percaya kepada Dia, kita mengaku kesalahan dosa-dosa kita serahkan hidup kita yang lama ke dalam tangan Tuhan. Maka disitulah peralihan terjadi. Tuhan Yesus memberikan, ya, sebaliknya, bukan kutuk, tapi malah dikatakan berkat-berkat. Ya, tadi telah kita baca berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 14 tadi. Tandanya bahwa berkat yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham juga akan diberikan kepada kita semua, orang-orang percaya. Kalau Abraham menerima berkat yang luar biasa, saudara dan saya juga mendapatkan porsi yang sama dengan Abraham. Karena apa? Karena
kutuk sudah tidak ada lagi. Lihat, kuasa kegelapan, dosa itu mengutuk akan kita semua saat kita melakukan kesalahan dan dosa. Tapi Yesus telah membalik semuanya itu. Sebab itu kita adalah jemaat perjanjian baru yang beruntung. Karena apa? Karena kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Yang kelima, kita merdeka dari berhala. Ya, sebelum kita kenal kepada Yesus, mungkin banyak berhala yang kita anggap sebagai Tuhan. Apakah itu patung, apa dewa, dewi, atau mungkin jimat, atau mungkin keris, ya, macam-macam. Tapi lihat, saat kita mengenal Yesus Kristus, Dia membebaskan kita daripada semua berhala yang palsu itu. Ya. Galatia 4, ayatnya yang ke-8 dan 9, perhatikan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, lihat, lebih baik yang benar adalah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau lagi memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, jemaat Galatia diberi nasihat oleh Paulus. Dikatakan bahwa kamu dulu telah diperdekakan, telah dibebaskan dari ilah-ilah yang hakikatnya itu bukan Allah. Ya, saya percaya kita semua sudah meninggalkan apa yang dahulu kita percayai. Ya, kadang ada orang tidak berani keluar rumah kalau tidak membawa jimat. Ya, kalau tidak menghadap patung ini, patung itu, dewa ini, dewa itu. Ya. Hari ini kita boleh mengerti semuanya itu berhala-berhala palsu. Semua yang ada itu. Dan jangan sampai kita dikatakan di sini, jangan sampai kita kembali lagi untuk percaya kepada kepalsuan-kepalsuan itu yang bukan Allah, yang ilah-ilah saja, dan itu sia-sia. Ya. Tuhan sangat benci sekali kalau anaknya itu kembali kepada hal-hal yang lama. Dikatakan firman Tuhan seperti anjing kembali kepada muntahnya. Ya. Lihat, artinya kita ini telah diselamatkan, kita telah menjadi anak-anak Allah. Sebab itu kita jangan sampai ya, kembali kepada hal-hal yang lama-lama yang kita lakukan. Ya, saya percaya jemaat Tuhan kita semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab ya, atas diri kita masing-masing. Kita harus tahu kita telah dimerdekakan dari berhala-berhala yang telah lalu. Yang keenam, kita merdeka dari iblis. Jadi ingat, sebetulnya iblis sudah tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Ya, kita telah dimerdekakan. Dalam Ibrani 2 ayat yang 14, Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ya, ia di sini adalah Yesus, menyamakan seperti manusia. Sekali lagi, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia, Yesus, memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Lihat, firman Tuhan luar biasa bagi kita semua. Kita selalu diingatkan bahwa Yesus datang sebagai manusia untuk menebus akan manusia. Ya, banyak orang yang masih belum mengerti, tidak bisa terbuka
mata hatinya. Mereka selalu, orang dunia melihat manusia kok menjadi Tuhan. Yesus sebagai manusia kok kamu sembah. Ya. Mereka tidak tahu bahwa dia telah diutus masuk ke dalam dunia oleh Allah Bapa. Tapi bagi kita semua yang telah dipilih oleh Tuhan, yaitu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa, kita pinter untuk mengenal Tuhan, tidak. Ya, firman Tuhan nanti dijelaskan bahwa semuanya itu karena kedaulatan Tuhan. Ya. Tuhanlah yang memilih kita semua. Ya, dikatakan di sini, di kalimat-kalimat yang terakhir dari ayat tadi, supaya oleh kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, kuasa iblis itu telah dipatahkan, yang akan membawa kepada maut, kematian yang kekal itu. Lihat, jadi kita semua orang-orang percaya kita tidak di tangan daripada kuasa kegelapan, apalagi kuasa iblis, tidak. Kita telah dibebaskan oleh darah Yesus. Ya. Sebab itu kalau iblis kadang-kadang mengganggu dalam pikiran, dalam hati saudara, saudara tengking, saudara sebut dalam nama Yesus. Ya, pikiran-pikiran seperti itu dihalaukan. Iblis tidak berkuasa lagi. Iblis itu hanya mengaum-ngaum. Ya, hanya suaranya aja yang keras. Tapi kita bisa melepaskan diri. Kita bisa melarikan diri daripada kedekatan kita dengan iblis yang mengganggu, yang mengintimidasi itu. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah kita dimerdekakan dari kematian kekal. Kita semua dibebaskan, dimerdekakan dari kematian kekal. Ibrani 2 ayatnya 15 dan 16. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Nah, jemaat Tuhan, lihat firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi takut akan kematian kekal, ya, akan maut itu. Sebab apa? Sebab Yesus yang telah membebaskan. Ya, dikatakan di sini ayat 15 yang di atas di sana, supaya dengan jalan demikian, ya, Yesus membebaskan atau memerdekakan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, orang dunia itu selalu takut akan mati. Kalau sudah kematian mendekat, wow, mereka ketakutan luar biasa. Karena apa? Karena mereka tahu, ya, tidak ada juru selamat, tidak ada yang menyelamatkan dia saat dia melepaskan hidup ini. Dan itulah, ya, kita kadang-kadang orang melihat kalau orang sudah sekarat itu, kasihan sekali orang-orang dunia yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Tapi bagi kita semua, firman Tuhan mengatakan kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari kematian kekal, dari maut itu. Sekali lagi, ayat yang penting ini supaya saudara ingat selalu. Ya, saya bacakan 15, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini, ya, kalau saudara melihat orang yang terkena COVID, itu kadang-kadang yang menjadi kematian orang itu karena ketakutannya. Ya, bukan karena virusnya, tapi kadang-kadang ketakutannya, pikirannya yang selalu, ya, gelisah, tidak ada ketenteraman dalam hatinya. Sebab mereka tahu bahwa kemana
aku harus pergi. Dia tahu nafasnya sudah sulit dan sepertinya dia tidak ada pertolongan lagi. Saya harus menanggung akan apa yang ada di depan, yang akan aku hadapi, yaitu kematian, maut. Tapi untung bagi saudara dan saya, ya dikatakan di sini bahwa hidup kita, ya Ia telah membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Dulu kita menjadi hamba daripada kuasa kegelapan, ya kita takut, tetapi Yesus membebaskan itu semuanya. Ayat 16 dikatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Luar biasa. Keturunan Abraham adalah saudara dan saya. Kita adalah orang-orang ya yang percaya seperti Abraham, yang beriman seperti Abraham, dan kepercayaan kita itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia, sehingga kita tidak takut mati. Ya. Saya katakan, ya, cara mati itu tidak menentukan kita masuk ke surga. Ya. Mati bisa dengan macam-macam, kebakaran, ya, kadang-kadang pesawat jatuh, tenggelam, kadang-kadang kena, ya bisa juga kena COVID, juga bisa macam-macam, ya, kecelakaan. Tapi bukan karena itu yang menentukan masuk ke surga atau tidak. Tapi ke surga ditentukan saat kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita daripada kuasa-kuasa dosa. Ya, perhambaan dosa telah dibebaskan. Kita tidak perlu khawatir bahwa hanya Yesuslah yang menjadi pembebas kita, yang memerdekakan kita daripada kuasa dosa itu. Itulah kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Engkau memberi kekuatan yang baru untuk kami semua. Kami boleh mengerti bahwa kemerdekaan yang sejati itu datangnya daripada Yesus saja. Dan kami tidak akan gentar, kami tidak takut lagi Tuhan. Kami akan melepaskan semua dosa-dosa yang merupakan yang merupakan racun yang masih ada dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menanggung semuanya Tuhan, dan Engkau memberikan kepada kami semua akan kebebasan itu. Dan Engkau yang akan membebaskan kami daripada penghukuman juga. Karena saat kami kembali, tidak ada lagi dosa yang menempel lagi. Maka penghukuman tidak ada dalam hidup setiap orang-orang percaya kepada Engkau. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa si jahat tidak akan menguasai dalam pikiran kami, dalam kelakuan kami. Sebab dunia jahat sudah kami tinggalkan dan kami sudah dimerdekakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kutuk hukum Taurat pun tidak akan menimpa dalam kehidupan kami. Saat kami bersalah, maka kami datang kepada Yesus dan kami mengakuinya. Dan darah Yesus itulah yang menyucikan akan kami semua dari kutuk hukum Taurat. Kami sadar waktu-waktu yang lalu, hari-hari yang lalu, mungkin kami salah dalam kata-kata kami kasar, kami marah, kami kadang-kadang merendahkan, menghina orang lain, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau telah membebaskan kami saat kami datang berdoa, menyesal, dan Engkau yang akan menghapus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga meninggalkan berhala apapun juga yang kadang bisa kembali untuk kami masuk, untuk kami percaya, kami mengharap kepada patung ilah dan lain sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Terus kami akan ingat bahwa
berhala-berhala, semua itu palsu adanya. Dan kami telah dibebaskan daripada kuasa kepercayaan kami kepada berhala-berhala itu. Terima kasih Yesus. Dan Kau yang akan menghalaukan kami semua dari iblis yang selalu mengganggu, mengintimidasi dalam pikiran kami, dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, iblis telah dikalahkan saat Yesus di kayu salib. Dan itulah yang harus kami terus memikirkan. Kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan, sehingga tidak ada lagi akan maut. Kami tidak khawatir lagi akan kematian kekal, tetapi kami akan masuk saat kami selesai dalam kehidupan ini. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di surga yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kuasai pikiran dan hati kami untuk kami selalu teringat bahwa kemerdekaan yang sejati adalah datangnya daripada Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, dan Kau yang akan terus memberikan kepada kami kebebasan, sehingga sukacita yang sempurna itu, kebahagiaan yang sempurna ada dalam kehidupan setiap pribadi. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menutup akan ibadah ini, mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang menjaga hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pribadimu sendiri. Engkau juga diberkati pekerjaanmu dan kesehatanmu. Tuhan menjaga, melindungi dari COVID yang ada, dari kuasa-kuasa apapun juga. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melindungi kami senantiasa sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Berkat terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.